Waktu outflow asing menekan performa IHSG praktis sepanjang tahun 2025, ada salah satu saham yang justru diakumulasi oleh investor asing. Menariknya, waktu IHSG turun lebih dari 16% dan sempat mengalami trading halt pada tanggal 28 dan 29 Januari lalu, saham ini justru bergerak sebaliknya. Saham ini konsisten ditutup menguat dalam 1 bulan penuh dan saat video ini dibuat, sedang berada dalam fase uptrend yang cukup solid. Saham ini adalah ELSA atau PT El Nusa Tbk. Saham ini pertama kali dibahas di Tiger Insights Live edisi 22 Agustus 2025. Swasembada energi ini dikedepankan, emiten yang akan diuntungkan dari keadaan ini harusnya salah satunya adalah El Nusa. Dan sejak saat itu, jadi salah satu saham di dalam Tiger Insights Journey Active Watchlist. Tapi, sebenarnya pergerakan ELSA sudah kami pantau menarik sejak berhasil rebound dari level terendahnya di 8 April 2025. Karena kami melihat penguatan ELSA bukan cuma sekedar mengikuti mayoritas saham IHSG yang lain yang memang mendapat momentum positif di saat itu. Ada lonjakan volume dan nilai transaksi harian yang mengikuti. Tercatat, puncaknya di tanggal 16 Juni 2025, ELSA diperdagangkan hingga 141 miliar rupiah atau setara sekitar 4% dari kapitalisasi pasarnya saat itu. Jauh di atas rata-rata nilai transaksi bulanan sebelumnya yang cuma berada di kisaran 5-6 miliar rupiah. Dan anomali ini terkonfirmasi dengan adanya kenaikan dari sisi kepemilikan saham ELSA menurut data KSEI. Di bulan Juni 2025, kepemilikan investor asing secara keseluruhan terpantau hanya sekitar 12,7%. Sementara itu, di bulan berikutnya, kepemilikan asing naik jadi 14,2%. Memang belum terlalu signifikan, mengingat kepemilikan asing atas ELSA cenderung naik dan turun di kisaran 1-2%. Tapi, kami melihat dari awal Agustus sampai dengan akhirnya masuk ke Active Watchlist, inflow asing terjadi total mencapai sekitar 27 miliar rupiah. Ini berarti kenaikan kepemilikan asing di ELSA bukan sesuatu yang biasanya terjadi, melainkan sedang dalam tren bertumbuh. Pertanyaannya tinggal, apa yang pasar lihat pada ELSA? PT El Nusa Tbk dengan kode saham ELSA adalah sebuah perusahaan yang punya bisnis end-to-end atau biasa kita bilang hulu ke hilir di sektor migas. Secara umum, ELSA punya 3 lini bisnis, jasa hulu migas, jasa pendukung migas, serta distribusi dan logistik. Dengan 51% kepemilikan sahamnya dipegang oleh Pertamina Hulu Energi, ELSA jadi salah satu pemain yang berperan aktif dalam keseluruhan operasional dari Pertamina dengan wilayah operasional yang praktis mencakup nyaris seluruh area kedaulatan Republik Indonesia. Jadi, secara positioning, memang ELSA bukan perusahaan main-main. Mereka bergerak di industri yang strategis dan punya peran yang juga nggak kalah pentingnya. Tapi, memang dari sisi pemain di sektornya, ELSA cenderung kalah pamor. Mayoritas kompetitornya seperti Medco dan juga Akra punya kapitalisasi pasar 5-8 kali lipat lebih besar. Cuma di periode yang sama, para kompetitornya tidak menarik minat pasar sama besarnya dengan yang terjadi pada ELSA. Berarti, ada sesuatu yang spesifik dimiliki oleh perusahaan ini yang tidak lazim dimiliki oleh kompetitornya yang kemudian dinilai lebih menarik oleh pasar. Di situasi yang umum, mungkin ELSA tidak begitu menarik jika dibandingkan dengan perusahaan yang lain yang pendapatannya bisa naik bahkan lompat signifikan sewaktu-waktu kalau harga minyak mentah globalnya menguat. Kekuatan ELSA yang sebenarnya ada pada eksplorasi dan rantai bisnis yang solid dari hulu sampai hilir. Jadi by logic, ELSA adalah proksi tidak langsung dari harga minyak mentah global. Kalau kita lihat sekarang, ada 2 hal yang bisa berpotensi jadi katalis ELSA. Pertama, dari sisi internasional, kita melihat tren kenaikan harga minyak mentah dunia dimulai dan didorong oleh sentimen geopolitik, baik di Timur Tengah maupun di Eropa. Sementara itu, dari domestik, kita tahu kalau pemerintahan Prabowo berusaha untuk mewujudkan swasembada energi. Kita juga harus
swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Energi juga harus bisa kita hasilkan sendiri. Dan alhamdulillah sebenarnya bangsa Indonesia diberi karunia yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Kita punya sumber-sumber energi. Apalagi dengan isu beberapa waktu lalu saat Kementerian Keuangan menyenggol eksplorasi minyak kita yang dinilai cukup rendah dan langsung dibalas dengan ambisi untuk meningkatkan kembali eksplorasi migas. Saya pikir semakin mereka semangat semakin bagus lah. Bilang dia malah senang sekarang saatnya membangun kilang. Dia mau membangun hulu juga. Lifting itu nggak mungkin naik lagi kalau nggak ada temuan ladang minyak baru. Karena kan ladang minyak kan setelah diproduksi pepik sih turun terus. Harus ada eksplorasi di hulu lagi. Tentunya itu kalau kita berbicara tentang jangka panjangnya. Tapi bagaimana dari sisi momentum Elsa? Sejak masuk ke dalam active watchlist, Elsa bergerak dalam fase konsolidasi yang cukup panjang dengan volume yang relatif rendah. Ada banyak interpretasi ketika suatu saham masuk ke fase konsolidasi, terutama dengan rentang yang relatif sempit dan volume yang cukup terbatas. Fase ini adalah waktu ketika risk and reward jadi sebanding untuk mayoritas saham. Tapi untuk Elsa, rasanya ada yang berbeda. Karena dalam periode konsolidasi ini terjadi perubahan struktur kepemilikan. Highlight utamanya ada pada kepemilikan investor asing yang ternyata melakukan akumulasi cukup signifikan dari 12,7% pada Juni 2025 menjadi 17,3% di Januari 2026. Kalau kita boleh simplifikasikan dengan hitung-hitungan kasar tentunya, berdasarkan rata-rata pergerakan harga Elsa dari Juni sampai dengan Januari, ini berarti investor asing telah melakukan akumulasi sekitar 169 miliar rupiah. Dan bukan cuma asing, dari sisi investor lokal ada juga mutual fund yang juga mengakumulasi kepemilikannya atas Elsa walaupun memang pertumbuhannya cuma sekitar 2% di periode yang sama. Mulai tanggal 22 Januari lalu, Elsa berhasil breakout dari area sideways-nya dan sampai video ini dibuat, masih konsisten dalam uptrend dengan rata-rata 120 sampai dengan 130 juta lembar saham yang diperdagangkan, jauh di atas rata-rata volume di bulan Juni sampai dengan Juli 2025 yang berada di kisaran 88 sampai dengan 100 juta lembar saham. Cuma memang catatannya adalah saat ini Elsa justru sedang berada dalam fase volatilitas yang sangat tinggi kalau dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya. Walaupun penguatan ini didukung juga dengan nilai transaksi yang tinggi, masalahnya kalau kita rujuk ke data transaksi harian hingga video ini dibuat, investor asing telah mencatatkan net sell mencapai sekitar 100 miliar rupiah. All in all, rally yang terjadi pada Elsa sejak akhir Januari lalu memang cukup menarik, terutama dengan potensi katalis positif di depan mata. Tapi saat ini Elsa sedang berada dalam fase volatilitas yang sangat tinggi ya. Volatilitas yang tinggi membuka ruang resiko jangka pendek jadi cukup besar. Tapi katalis di jangka panjang rasanya masih cukup kuat buat mempertahankan narasi positif Elsa. Sampai video ini dibuat, Elsa masih ada di dalam Tiger Insights Journey Active Watchlist dan jadi salah satu saham dengan performa terbaik. So, menurut lu gimana? Apakah Elsa masih menarik buat lanjut menguat atau malah udah nunjukin tanda-tanda akhir dari trennya? Yuk diskusi di kolom komentar karena disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli, menjual, atau mempertahankan saham yang kita bahas di video ini. Tapi ini ajakan buat mikirin. Gue Haikal, see you in another video.